Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz? Antum? Aneh Awi, adanya Ustadz Rahmat. Aneh kangen sama Ustadz Rahmat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. Hai mujahidun di seluruh dunia, di mana saja Anda berada, buanglah rasa takut di dada kalian meskipun kalian dalam keadaan sempit dan sedikit. Allah dan para malaikat sangat meresahkan warga. Akan menolong kalian dari jalan yang tidak terduga-duga. Lu Mit, menonton teater lu? Pengen tahu aja bang. Rahmat Abdullah. Tidak ada kemuliaan di dalam hidup seorang muslim kecuali mati syahid di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingatkan ketika awal masa muasasi dimulai, ingat. Qala Allah, qala Rasul, kembali pada as-shalah. Komitmennya itu harus dibangun di atas dasar kepada keaslian. Jangan otak cerdas, kognitif maju dengan panah-panah tetapi kosong hatinya, sombong terjadi, kebanggaan, bahkan snob. Gak bangga lagi dengan Islam, gak bangga lagi dengan produk tarbiyah, tapi bangganya dengan sana. Termasuk menjadi tambah dungu, mentaklid cara-cara orang lain padahal belum tentu benar. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu. Raga kan terluka tak jerikan nyalimu, fata morgana dunia tak silaukan pandangmu. Semua makhluk bertasbih panjatkan ampun bagimu, semua makhluk berdoa limpahkan rahmat atasmu. Mak, kayaknya kurang bagus nih mak. Dibenerin aja Bang Mimi. Bang Mimi kan ahlinya. Iya deh. Wah, geresik nih Mat. Emang enak ya kalau nabung pagi-pagi gini. Kalau udah siang, bawaannya males. Udah gitu, panas lagi. Udah Bang Haji, dibakar aja. Mumpung api masih mareng. Nitip ya. Makasih. Enak bener ya tuh orang. Begitu tuh bang, kelakuan gundalnya Haji Hamid. Sama aja sama bosnya. Makan kagak bagi-bagi, sampahnya jadi bagian kita. Udah Wi, biarin aja. Berapa lama lagi sih Bang Haji hidup? Bukannya begitu bang Mama. Tuh orang emang nyebelin dari dulu.
Ada aja ya kelakuan yang bikin kita jadi gregetan gitu. Hah? Katanya orang Islam, kelakuannya kayak dajjal. Mak, abang kau si Rahmi ada, Mak? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tapi ada si Rahmi, Bang? Ada bang Mimi, ada di dalam tuh bang Mimi itu. Terima kasih, Mak. Bagaimana, Mi? Setakan aku sudah jadi, kan? Aku ambil sekarang, ya? Udah bang, tapi kalau mau diambil, utangnya kemarin lunasin dulu bang. Cuman pula kau ini. Masa kau tak percaya sama aku? Nggak bisa bang, udah 2 kali janji abang meleset terus. Alamak, itu baru 2 kali, belum 3 kali. Kau tahu, Nabi saja pernah tidak tepat janjinya. Pokoknya nggak bisa. Bisa lah, Mi. Udah nggak bisa. Bisa lah, Mi. Nabi mana janjinya yang tidak tepat? Sudahlah, kau tahu saya ikut campur. Ini urusan aku sama si Rahmi. Kalau urusan cetakan saya tidak akan ikut campur bang. Tapi kalau urusan Nabi saya wajib ikut campur. Coba sebutin, Nabi mana janjinya yang tidak tepat? Maksud aku bukan begitu, Mak. Maksud aku, Nabi juga kan manusia. Dan aku pikir janjinya pun pernah meleset. Betul kan? Kalau Nabi pernah salah, betul. Makanya dia dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Tapi Nabi itu kepercayaan Allah. Dia utusan Allah. Allah aja percaya. Masa kita yang nggak percaya? Maksud aku bukan begitu, Mak. Maksud aku. Kalau ngomongin Nabi, hati-hati bang. Ada etikanya. Ada sopan santunnya. Abang jangan seperti bangsa Yahudi. Udah ditolong oleh Allah dari kelaparan, dari kepanasan. Masih aja protes. Makanya Allah marah. Dia diusir dari tanah yang janjikan. Apa abang mau jadi bangsa Yahudi? Ya tidak lah, Mak. Kalau begitu aku yang salah. Maafkan aku lah, Mak. Kalau urusan dunia, kita wajib memaafkan. Iya, Mak. Terima kasih, Mak. Mi, besok saja aku ambil cetakannya. Sekalian ku bayar utang aku yang kemarin, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, Haji Soleh nawarin lu. Katanya mau nggak jadi pegawai Pemda. Kalau lu mau, suruh bikin surat lamaran sama fotokopi ijazah. Bagaimana, Mak? Tawarannya buat Nawi aja, Bu. Yang ditawarin lu kok. Gimana sih? Kalau nggak pengen jadi pegawai Pemda, mau kerja jadi apa sih? Mama ngajar aja, Bu. Nggak lepas tuh omongan dari dulu. Sejak lo kecil nih, babe lo nanya, Mak, udah gede menjadi apa? Pengen jadi guru. Gitu loh katanya. Sampai sekarang pengen jadi guru aja. Nggak kepengen jadi orang berharta. Ibu, guru itu justru hartanya banyak. Ngasih ilmu aja kerjaannya. Bisa aja lo ah. Ya udah jadi guru juga nggak apa-apa sih, bagus. Asal satu, jangan korupsi, ya? Insya Allah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Kaifal hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anta musta'idun lid-dars al-an? Insyaallah nasta'id. طيب. سمعتم الخبر مات؟ سمعتم الخبر مات؟ أي خبر يا سيدي؟ إننا سنرسل إلى مصر. إلى مصر؟ نعم، سنرسل إلى مصر. بارك الله. ما كنت مختلما يا أستاذ. لم يكن هذا بالأحلام. قبل قليل دعاني أستاذ عبد الله. لابد أن نعد جواز السفر. وبعد الجهاز نذهب مباشرة. الله أكبر. يا أستاذ، أظن أننا نرسل لأننا نشترك المظاهرة بالأمس، لا لأننا متفوقان. استغفر الله مات. لا تسيء الظن. اشكر النعمة الله التي أعطانا. استغفر الله العظيم. عفوا أستاذ.
na'tabir huna insyaallah. Al-harakatul lati natakallamu anha al-yawm sanakhuduha min manba'iha. Insyaallah nastati hunaka an nata'amal mal amilina biha. Baik, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, tadi ada orang nyari lo dari Yayasan Al Hikmah Tanjung Priok. Katanya sih mau bikin kaligrafi. Gue mau bikinin, dia nolak pengen nyambal lo. Mana pesan ini? Udah deh. Gini-gini mah gue juga bisa sebenarnya. Oh, Alik mah dia ngerjain, Bang. Bang, Ya. aneh Ustaz Bakir mau kirim belajar ke Mesir. Apa mah? Lu mau ke Mesir? Hah, hebat bener. Ada orang Betawi mau ke luar negeri? Betawi, Jayakarta. Lah iyalah Jayakarta, Betawi. Ya sama mah, itu tuh juga. Beda, Bang. Kalau Betawi yang ngasih nama Belanda. Kalau Jayakarta yang ngasih nama ulama, Fatahillah. Beda ngucapinnya. Kedengarannya dong pergi jauh nih. Siapa? No, Mama. Mama. Kok bilang ibu sih, Mak? Belum pasti, Bu. Ya terus duit dari mana lo bakal ongkosnya? Punya emang? Lagian kalau lo pergi jauh, ntar ibu kangen bagaimana dong? Gampang, Bu. Nyusul aja Manawi. Ibu masih ingat waktu itu kakak lo Atika baru berapa hari lahir udah pergi ninggalin ibu. Terus babe lu juga nyusul ninggalin ibu. Masa lu sekarang mau jauh juga dari ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Afwan, Ustaz. La astati'u safar. Ma'ani musta'idun lahu. Mada? Maidanu da'wati wasi'. Wajibuna siqayatu hadil aradil jamidah wa nazra'ul budur al mumtaz litakuna imada izzatil islam. Mat da'watuna mislul ma'il jari liyablugha mardatillah. La tahzan fi ayyi ardin taskun fahunaka da'watu tu'lan. Taib Ustaz. Taib Ustaz. Hada kitab ad-da'watu wad-da'iyah faqra'hu jayidan. Subhanallah. Syukran ya Ustaz. Afwan. Allah memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya dan derajat yang setinggi-tingginya bagi mereka yang sabar dan lulus dalam ujian kehidupan di jalan dakwah. Jika ujian, cobaan yang diberikan Allah hanya yang mudah-mudah saja, tentu kita tidak akan memperoleh ganjaran yang hebat. Disitulah letak hikmahnya, yakni bagi seorang da'i harus sungguh-sungguh dan sabar dalam meniti jalan dakwah ini. Perjuangan ini tidak bisa dijalani dengan ketidaksungguhan, azam yang lemah, dan pengorbanan yang sedikit. Ahmad, untuk wilayah Jakarta, antum sanggup mengkoordinir pengajian kita? Insyaallah, Ustaz. Baik, kalau begitu ana mau ketemu Ustaz Sirojudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ustaz Nabi udah pulang? Baru jalan, Bang. Ente nggak pulang? Nunggu asar aja, Bang, gini. Ntar juga mau kampung Melayu. Ente masih ingat nggak Abah Nazar? Oh, Al-Azhar. Muridnya Ustaz Ansori kan ya? Betul, Bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah kabar aneh sehat, Bang. Alhamdulillah. Tahun lalu bukannya sekolah antum yang ngundang aneh ceramah maulid? Betul, Bang. Begini, Bang. Aneh dapat amanah dari teman-teman untuk ngundang Abang ngisi acara pengajian 1 Muharram. Bisa nggak, Bang? Insya Allah. Bisa, insya Allah. Tapi ada syarat nih. Ente bilang sama teman-teman ente, kalau ngaji jangan cuman hari besar Islam doang. Yang rutin, tiap pekan. Bisa nggak? Insya Allah aneh usahakan, Bang. Napoleon, sekarang nih lo buktiin kalau lo jagoan ya. Jambrong, lu jangan mau kalah sama Napoleon. Ayo, Ayo cepetan. sabar tuh Napoleon. Lihat. Hajar Jambrong. Hajar Jambrong. Lihat. Antik bener nih motor. Siapa yang punya, Bang? Motor ente, Mas. Abang bercanda, kapan belinya? Duit aja nggak punya. Kita yang beli patungan buat ente. Abang kan sering jalan, ngisi pengajian. Kalau pakai motor kan lebih enak, Bang. Alhamdulillah. Allah lah yang balas jasa ente semua. Nah, ini kuncinya. Kalau dilihat dari sini, Dunia terasa di surga. Yang banyak bidadarinya, Bang. Biar banyak istri. Ustaz Rahmat, Bang. Cepetan. Umpetin, cepat. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ikut gabung nggak nih? Kira-kira ganggu nggak? Kalau ganggu, Anda balik. Enggak, Zat. Enggak ganggu. Alhamdulillah, aneh senang ngeliat ente udah ngumpul begini. Nawi kemana? Biasa Ustad, lagi di kampung sebelah, lagi ngadu ayam. Oh, pada ngikut? Enggak, Zat. Takut dosa. Alhamdulillah, seneng dengarnya. Udah takut sama dosa. Gini. Aneh mau bikin hajatan. Pada datang ya? Hajatan apa Ustad? Wah, kalau begitu kita bakal makan-makan. Tahu aja ente. Aneh emang mau bikin hajatan yang nggak pernah ada tandingannya di muka bumi ini. Hajatan yang bikin kita mabok pahala. Kita boleh makan apa aja. Kapan kita mau makan, ketika itu juga datang makanannya. Kita boleh minum minuman yang mengalir seperti sungai-sungai yang nggak pernah ada ujungnya. Kita nggak pernah dahaga, kita nggak pernah lapar. Semua itu datang dari Allah tanpa perantara. Hajatan apa, Ustaz? Pengajian, taklim. Pada datang ya, ba'da isya di Darul Ulum. Ana pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seonggok kemanusiaan terkapar. Siapa yang mengaku bertanggung jawab? Bila semua pihak menghindar, biarlah saya yang menanggungnya, semua atau sebagiannya. Saya harus mengambil alih tanggung jawab ini dengan kesedihan yang sungguh, seperti saya menangisinya saat pertama kali menginjakkan kaki di mata air peradaban modern ini. Kenapa ya, Mak? Sejak lo sering tinggal di pesantren, rasanya ibu suka sepi di rumah. Maafin Mama ya, Bu.
Mama kan tinggal di sono, cuman biar deket sama tempat ngajar doang. Iya, nggak apa-apa. Ibu juga ngerti. Cuman satu yang ibu bingung. Adik lu, si Nawi. Kalau nggak ada nih, dia jarang mau tidur di rumah. Senangannya begadang sama teman-temannya. Coba deh lu nasihatin dia, ya. Jangan sampai lu cuma bisa nasihatin orang lain doang, tapi nggak bisa nasihatin adik sendiri. Iya, Bu. Bang Mama, Bang Mama. Bang Mama, Bang Mama. Ada apa, Nek? Gawat bener kayaknya. Bang Nawi berantem. Astagfirullahaladzim. Sama siapa? Sama anak RT 4. Bang Nawi dikeroyok 2 orang. Ya Allah. Lu usah dulu deh, Mak. Ayo deh. Berani lu gua! Lu jaga Senawi! Ampun, Bang, ampun! Berani lu! Ampun, Bang! Ampun! Ampun, Bang. Ampun, ampun! Pulang. Wi, luka tamparan lo kemarin mungkin besok udah hilang, tapi luka di hatinya kagak bisa hilang, Wi. Biar kata lo udah minta maaf, mungkin di depan dimaafin sama dia karena dia takut 2 orang yang lo tampar kemarin akan sakit hati selama-lamanya. Itu yang minta amalan lu di akhirat. Iya, kalau amalan lu banyak. Nih, kandang ayam buat lo. Jangan cuman ayam doang yang lo kandangin. Kandangin juga nafsu lo. Ada 2 hal yang harus lo ingat, Wi. Kebaikan orang lain sama lo dan keburukan lo sama orang lain. Dan 2 hal juga yang harus lo lupain. Kebaikan lo terhadap orang lain dan keburukan orang lain sama lo. Ayo dah. 5, 2, balik. 1, 2. Kalau lu mau bikin pelarian, di sini tempatnya. Jangan yang diganggang sempit yang bikin dada kita sesak. Di sini nih tempat orang-orang kreatif semua. Lo mau ikut silat? Atau lo mau ikut teater? Begitu panjang ini perjalanan, bayangan Tuhan. Udah mau maghrib ya. Sholat dulu deh. Iya, Pak. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Adikku, aku tak bisa mengatakan dengan pasti apa yang sedang kau jalani sekarang ini. Kau lebih tahu
Mata orang banyak sekarang tertuju ke sebuah keluarga. Keluarga kita yang pernah menjadi titik pandang orang banyak. Tapi terserahlah mata orang banyak. Cuma Wi, adikku, satu hal yang harus kau pahami. Kita hidup tak sendirian di dunia ini. Ada tata aturan yang mengikat, yang bila dilanggar mungkin akan terasa akibatnya sekarang juga. Baik berupa kerugian kehormatan, kesehatan, apalagi yang bernilai. Marilah kita menarik pelajaran dari masa lalu, menarik manfaat, mensyukuri kenyataan baiknya, dan menghindari kenyataan ruginya agar tak terulang lagi. Saya yakin betapapun jauhnya kita selama ini, namun kau tentu tidak menutup diri untuk satu buah patah kata dariku, sebagai tanda bahwa saya masih punya hati untuk memahami dan menghayati perasaan orang lain. Maafkan daku atas segala kealpaan. Terimalah kebenaran dari manapun datangnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salamku, Rahmat Abdullah. Di antara sekian jenis kemiskinan, yang paling memprihatinkan adalah kemiskinan azam dan tekad, bukan kemiskinan harta. Kemiskinan azam akan membawa pada kebangkrutan dari segi harta. Azam dan kemauan yang kuat kelak akan membuat kita berilmu dan kaya. Tidak mungkin seseorang bisa keluar dari kejahilian dan memperoleh derajat tinggi di sisi Allah tanpa tekad, kemauan, dan kerja keras. Ayo bang, Jack. Nggak usah. Sini aja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nak. Bertiga. Tiga. Sama Abang Jenny mana Azhar depan. Kok nggak suruh masuk sih? Habis ini kita mau kemana bang? Katanya mau ke Cepeteng. Kamu. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Kemana aja sih pada nih? Gak pernah nongol, heran. Maaf nih Bu, lagi banyak pengajian. Ngaji sih ngaji, cuman tengokin orang tua juga penting dong di sini, ya nggak? Iya bu, insya Allah dah. Abis ini kita rajin datang ke sini. Ini ngomong-ngomong katanya mau nikah. Kapan? Insya Allah habis Lebaran Haji. Aduh, syukur deh, bagus deh. Pada kawin deh mendingan, jangan kasih mama noh. Begini hari masih belum kawin-kawin juga. Dicariin aja Bu jodohnya, biar nanti anak lamarin. Lamarin siapa Bang Jenny? Iya, lamarin buat lo lagi. Ingat umur udah banyak, udah 30-an ya. Pantas punya bini, ustad lagi. Ibu juga pengen gendong cucu, Mak. Ya ampun, apa ibu lamarin aja loh, masih bekas murid dulu tuh. Sumarni ya, Mari anak siapa tuh? Anak Pak Juma. Oh, ya ini Cikoko ya. Ibu. Minum Bang. Ya. Oh iya, minum. Minum tehnya bang. Makasih. Buku ini gudang ilmu. Semakin banyak kita baca,
semakin banyak yang kita dapat. Nay. Kok manggilnya Nay? Mendingan manggil Nay daripada Nik. Kan nama saya Sumarni, bukan Sumarnai. Jangan keras-keras. Itu panggilan sayang abang buat Nay. Biar kita berdua yang tahu ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawat nih bang, baca deh. Kita mesti lihat ke sana bang. Bang, kalau kondisi umat seperti sekarang diganggu terus sama provokasi murahan, apa jadinya ya bang? Itulah yang Anda pikirkan, Jan. Umat ini diuji terus-menerus. Penghinaan, penistaan, penindasan, terus-menerus. Kita wajib membela agama yang diridhoi Allah ini, Bang. Tapi nanti kita dibilang teroris bang. Siapakah yang patut disebut sebagai teroris? Apakah orang yang membela diri karena diserang? Atau orang yang menyerang karena ingin menghancurkan? Jar, agama Islam itu tidak suka kekerasan. Agama Islam menghargai perbedaan. Antum ingat bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, Madinah. Waktu itu tidak ada satu orang pun yang disakiti, bahkan penduduk Yahudi Nasrani sekalipun. Ingat nggak juga antum bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem? Waktu itu satu tetes darah pun tidak pernah membasahi bumi Palestina. Jadi kita harus gimana bang? Kalau Islam ingin tetap tegak di muka bumi ini, nggak ada kata lain. Rapatkan barisan berjamaah. Sebatang lidi kalau sendirian nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau satu ikatan, kotoran mana nggak bisa disapu. Allahu Akbar. Ahlan ya akhi. Dakwah berkembang di tangan orang-orang yang memiliki militansi, semangat juang yang tak pernah pudar. Ajaran yang mereka bawa bertahan melebihi usia mereka. Boleh jadi usia para mujahid pembawa misi dakwah tidaklah panjang, tapi cita-cita, semangat dan ajaran yang mereka bawa tetap hidup sepeninggal mereka. Apa artinya usia panjang namun tanpa isi? Sehingga kita kelak hanya akan diingat oleh 3 baris kata yang dipahatkan di nisan kita. Si Fulan lahir tanggal sekian-sekian, wafat tanggal sekian-sekian. Man, lo pernah baca buku ini belum? Bahasa Arab, Fut. Mana aku ngerti. Belajar biar ngerti. Insya Allah nih buku bagus banget nih. Kalau ente baca, ane yakin ente bisa ngerti tentang tarbiyah Islamiyah itu kayak apa. Emang udah baca. Kita kan sama gak bisa bahasa Arab. Lagian nih dari Arab siapa? Ini ane ikut pengajian di Kuningan. Ustadznya ngasih tahu soal buku ini. Ikut pengajian? Gak takut ditangkap loh? Pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang. Itu pengajian bagus banget. Beda sama yang lain. Pengajian kayak gitu aja. Paling nyanyi-nyanyi, sholawat ah. Ya ini beda banget. Makanya ente ikut sekali-kali yang mana? Siapa ustadznya? Namanya Rahmat Abdullah. Tolong yang antum pegang itu jangan sampai kelihatan sama orang lain. Baik Ustaz. Kanan kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, si Rahmat mulai bikin perkara baru lagi nih. Iya, aneh model pengajiannya. Biasanya kalau ada pengajian kan undang orang-orang. Ada RT, RW, ampe lurah. Tapi ini kagak. Nah, lu pada tahu sekarang.
Itu dia yang disebut pengajian sesat. Tuh, benar. Permisi, Bu. Bu, permisi. Saya Suryo. Mau ketemu dengan Rahmat Abdullah, Bu. Bapak ngomong sama saya? Masa sih ngomong sama kasur, Bu? Saya kira tadi ngomong sama Medi dari mana kali? Medi? Saya ini manusia, Bu. Lah kagak pakai assalamualaikum. Cuma Medinya kagak pakai assalamualaikum. Ah, masa iya? Apa benar begitu? Bener Pak Kiai. Si Rahmat tuh udah gila. Kagak bener deh acaranya. Jangan-jangan ntar dia ngaku-ngaku jadi nabi lagi. Saya itu ngajarin anak-anak di sini buat selalu ngejaga sopan santun. Di mana aja, ame siapa aja. Contohnya kalau nenamu, ketok pintu dulu, ucapin salam dulu. Kalau kagak ada sautan, berarti nggak ada orangnya. Jangan asal masuk, ya? Silakan minum. Ini ngomong-ngomong kalau boleh tahu, Bapak kemarin ada urusan apa ya? Itu surat panggilan dari markas, Bu. Rahmat Ibu suruh datang besok pagi. Soal apa ya? Drama? Ya, itu rahasia. Loh, Bu, itu surat untuk Rahmat, Bu. Pak, kalau soal pementasan drama, saya berhak tahu, ya? Sebab saya salah satu penggemarnya. Apa-apaan nih? Hah? Panggilan apaan nih? Pak, kalau pementasan si Rahmat itu soal tari perut, saya setuju nih, misi surat nih. Iya, setuju saya. Asal tahu ya Pak ya, si Rahmat dari kecil kagak pernah punya musuh. Jangan katanya mau orang, sama binatang aja dia berteman. Tapi itu perintah atasan, Bu. Iya, Bapak kira si Rahmat gak punya atasan ya? Hah? Tuh. Saya dengar anak-anak ngajinya semakin aneh. Saya khawatir mereka udah melenceng dari ajaran Islam. Nah, makanya kita mesti hati-hati sama pengajian si Rahmat. Suryo. Siap, Brother. Kamu harus langsung ketemu dia. Suruh dia kemari. Ingat, kamu tidak boleh gagal. Mengerti? Siap, mengerti, Komandan. Kita harus bergerak. Kitalah yang membangkitkan kesadaran umat untuk kembali ke asolah dakwah ini. Siapa yang akan merubahnya? Bukanlah orang-orang yang berdiri di pinggir dakwah, orang yang hidup dalam dakwah ini, yang mempergunakan dakwah ini, yang mengharapkan semua uang dari dakwah ini. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, "Asyabab hammatus sabab." Semangat pemuda. Mulai dari mana? Mulai dari dalam diri kita sendiri. Kembalilah ke dalam asolah dakwah. Bangkitkan semangat antum. Contohlah Rasulullah SAW. Jadilah an-nasiru taghir. Jadilah agen perubah. Jadilah agen of change di dalam masyarakat ini. Kembalikan tiang-tiang dakwah ini. Antum berlarilah ke seluruh dunia untuk mengkhabarkan dakwah ini, untuk membangkitkan dakwah ini. Lulusan mana Ustadz Rahmat? Kalau nggak salah dari aliyah di perguruan Asyafiah. Ketika kita sudah Bukan dari Mesir. Ayyuhal ikhwah, Allah Tapi mengatakan, "Faiza azamta fatawakkal Allah." Setelah berazam, Allah lah yang mengurus semuanya itu. Allah lah yang mengurus hidayah itu. Alhamdulillah. Kita tutup taklim kita hari ini dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahfuz,
nggak ikut bergabung? Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar antum, Akhi? Alhamdulillah, khair Ustaz. Kebetulan ada kawan saya Ustaz, namanya Rahman. Saya Rahman Ustaz, baru sekali datang ya. Iya. Boleh saya ikut mengaji di sini Ustaz? Insyaallah, tafadhol. Ini kewajiban sama manusia untuk menyampaikan dakwah dan kewajiban kita juga untuk mempelajarinya. Jadi ya awal ikhwah, dalam pertemuan terakhir kita ini, Allah memang sudah menjelaskan kepada kita. Permisi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ngapain lo kemari? Kenapa? Nggak boleh saya kesini. Wi, ini rumah Allah, Wi. Silakan, Mas Suryo. Ada yang bisa saya bantu? Ada surat panggilan dari kantor. Komandan ingin abang menghadap. Menghadap? Untuk urusan apa? Kata komandan ini perintah. Kata komandan kan? Bukan kata ibu saya kan? Mas Suryo, bilang sama komandan, kalau ada urusan dengan saya, silakan temui saya langsung. Tapi kalau ibu saya yang memanggil saya segera datang. Nah, kalau mau saya datang, silakan berhubungan dengan ibu saya. Ibu? Kan saya bisa langsung berhadapan dengan abang. Agama Mas Suryo apa? Ya Islam lah. Dulu sekolah di mana, Mas? Pesantren. Subhanallah. Berarti ngerti isi Al-Quran? Ya, kalau diingat-ingat ngerti. Allahu Akbar. Berarti tahu isi surat Al-Hujurat ayat 10. Allah mengatakan kita sesama muslim itu bersaudara. Kita dilarang saling memusuhi. Dahulu ketika risalah Al-Islam ini belum datang menyapa suku-suku bangsa di Arab sana, mereka saling bertentangan, saling mengkhianati, saling memusuhi. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW membawa risalah Allah ini. Allah mempersatukan hubungan orang-orang yang beriman dari bangsa manapun. Allah nggak peduli apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia bangsawan atau mantan budak, apakah dia komandan atau bawahan sekalipun. Makanya Allah meminta kita untuk santun, lembut kepada sesama muslim. Tapi kita tetap tegas kepada orang-orang kafir. Jadi tidaklah pantas kalau kita menyakiti hati, jasad orang muslim. Apalagi memusuhi sesama orang Islam. Apalagi berkeinginan memberangus semua kegiatan-kegiatan orang Islam. Sementara kita berangkulan erat dengan orang-orang kafir. Maaf bang, sebenarnya selama ini saya itu disuruh memata-matai abang. Kalau ada kegiatan abang yang mencurigakan bang. Waalaikumsalam Ibu. Kalau saya sih nggak ada masalah Mas Suryo. Mas Suryo mau mata-matai, ya silakan saja. Ya tapi tidak ada kegiatan abang yang mencurigakan itu bang. Wah, saya bingung. Assalamualaikum. Gimana laporan ke komandan saya, Bang? Stres saya, Bang. Itulah susah jadi bawahan. Assalamualaikum. Lagunya itu beda-beda. Kalau jadi prajurit, lagunya maju tak gentar, membela yang benar. Kalau lagu sersan, padamu negeri kami berbakti. Yang paling enak itu lagu perwira. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Maksudnya gimana, Bang?
wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Bang Amit, rombongan datang tuh. Hah? Assalamualaikum. Pada ngapain lo? Datang beramai-ramai gini. Kita mau ketemu Pak Kiai. Urusan apa? Bang Haji, jangan kucampur urusan kita. Tapi kalau Bang Haji kucampur urusan kita, boleh. Ngapain Bang Haji di sini? Bicara rumah orang tua saya. Udah, tenang dulu Bang Yusuf, tenang dulu Bang Yusuf. Jangan sampai kita dikendalikan oleh setan. Bang Haji, kami mau silaturahim dengan Kiai. Sebelumnya, saya minta maaf karena datang tanpa memberitahu Pak Kiai. Saya mutabayun. Apa benar Pak Kiai yang mengatakan kami sesat? Saya tidak pernah mengatakan pengajian Ustadz Rahmat sesat. Cuma saya agak bingung. Ngajinya kok beda sama kita? Ngaji kita sama Pak Kiai. Pegangannya tetap Al-Quran dan hadis. Selama kita tidak mengingkari, kita kan saudara Pak Kiai. Apalagi kita sama muslim, tentu kita tidak boleh saling mengkafirkan atau menyesatkan. Saya tidak pernah mengatakan sesat. Apalagi anak saya kan ikut pengajiannya Ustadz Rahmat. Cuma saya bingung aja sama dia. Ngaji bukan baca kitab. Kok malah nyatet-nyatet pada buku tulis? Kalau di madrasah, bukannya kita nyatet juga Pak Kiai? Emang sih. Saya juga udah lihat isi catatannya. Ada yang salah atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Enggak sih. Jadi? Ya nggak sesat. Cuma Hamid saja yang sering ngomong begitu. Tapi yang saya khawatirkan, pengajian Ustadz Rahmat ini belum sesuai dengan kebiasaan di sini. Futs, Hei. baca buku apa Futs? Ini nih, saya tahu. Udah pernah baca belum? Tentang Al-Islam. Udah baca Fatihahan sama Yusuf Qaradawi belum? Baru sebagian aja. Buku-buku kayak gitu tuh harus terus kita baca. Itu insya Allah bisa bikin kita istiqomah sama dakwah. Sepakat, setuju. Ngomong-ngomong, Mbak Daid ini kapan ya kita pengajian lagi sama Ustadz Rahmat? Nggak tahu nih, udah lama juga ya. Anda juga belum dapat kabar sih. Tanyain ke Ustadz Rahmat dong, kapan kita pengajian lagi? Kangen nih. Iya, insya Allah besok anak ke rumahnya. Wah, masa Cip dulu? Besok kan tuh Mbak Daca. Nggak ada bang. Apa yang bisa aneh bantu? Anda lo pikir matang-matang sama Marni. Kalau Anda masih tetap tinggal di Kuningan, akan banyak hambatan buat dakwah kita. Anda mau pindah Bang dari Kuningan. Ibu gimana? Setuju? Itulah masalahnya. Anda nggak tega. Jadi gimana dong bang? Anda minta tolong Antum deh. Antum yang nyampain ke Ibu Ana. Gimana bang? Namanya amanah, kita jalanin aja. Alhamdulillah. Jazakallah khair Zar, Bang. Wa iyyakum. Anda duluan, udah ada yang nunggu di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana ya? Alasannya apa ya? Untuk kepentingan dakwah, masih ya sih nggak dikasih. Ayo cepetan, mobil udah nungguin udah siap nih. Nanti kau tinggal di potlot, jangan segan-segan nangis sini ya. Ya elah, cengeng amat sih, Bu. Kayak mau pindah kemana aja. Biarin ah. Salim Neng. Ya bang, ngapain nakal ya Neng. Korek juga sini Neng. Udah juga. Mak, lu jangan lupa sama ibu ya. Lu sering-sering kesini ajak anak-anak. Ya. Ya ibu. Insya Allah Bu, Insya Allah. Pamit Bang. Iya Neng. Hati-hati tinggal di sana ya. Jagain anak-anak yang bener ya. Bantuin, Wi. Iya, Lulus sih. Terharu aneh, Bang.
Hati ya, jangan bandel loh. Ayo naik duluan. Macet. Iya. Awas dah. Hati ya. Ya Allah, Kang dia jauh deh. Gak ada yang jagain gue lagi. Kita siapa nih kita nih di belakang nih? Kita nggak dianggap Bang Mimi. Bukannya begitu, maksud ibu. Non yang kecil-kecil. Biasanya kan rame di sini, gitu. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ketemu di sini. Alhamdulillah sehat, Bos. Alhamdulillah. Budi, Rahman, Jufri sehat juga ya? Alhamdulillah semuanya sehat Ustaz. Oh ya, kebetulan Anda dapat amanah dari teman-teman. Mereka tanya semuanya kapan kita bisa mulai ngaji lagi Ustaz. Put, gini aja Put. Coba antum perhatikan dan antum catat siapa teman-teman antum yang nanya seperti itu. Nah lalu antum bilang sama mereka, kita ketemuan ahad depan. Mana? Mau ke depan Pak? Hati. Mari. Assalamualaikum. Satu bekal kita, bekal antum dan bekal aneh juga. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara. Dari manapun dia, siapapun dia. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ritual kita ini dengan doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Anda duluan nih, masih ada tugas tempat yang lain. Dan jalannya jangan bareng-bareng, satu-satu aja. Takut dicurigai. Baik, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Ustaz. Ya ikhwas sekalian, untuk mengingatkan aja bahwa Al-Quran dan catatan materi kita jangan dibawa pulang. Hati-hati nanti takut ada apa-apa. Dan memang materi ini harus kita hafal di luar kepala insyaAllah. Insyaallah. Baik, Rahman kalau mau pulang duluan tafadhol. Sip. Jangan bercanda serius. Takut sama Allah, ini amnia. Oh, begitu orang. Waalaikumsalam. Kader yang tulus dan bersemangat tinggi pasti akan memiliki wawasan berpikir yang luas dan mulia. Manusia yang memiliki akal akan bisa mengerti tentang berharganya cincin berlian. Tetapi anjing yang ada di dekat cincin berlian tidak akan pernah bisa mengapresiasi cincin berlian. Dia akan berlari mengejar tulang, lalu mencari tempat untuk memuaskan kerakusannya. Antum dari mana? Dari UI ya. Luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berangkat Ahi? Afwan Ustaz, mobil kita mogok. Jadi terpaksa kita harus naik bus. Nggak apa-apa Ustaz ya? Alhamdulillah masih ada bus. Kalaupun nggak ada bus, kita siap jalan kaki. Siap Ahi? Insyaallah siap Ustaz. Insyaallah. Ana bawa Asyarif. Tadi Ana pikir kalau antum bawa mobil jadi bisa gantian dengan Asyarif. Siap, boleh. Siap. Cita-cita antum waktu kecil jadi tentara. Nggak apa-apa kalau tentara jundulah tentaranya Allah. Nah, jadilah prajurit Allah yang selalu membela agama Allah. Set,
kelihatannya ada sesuatu yang gimana Ustaz dalam dakwah ini Ustaz? Kendor dan rasanya kayak yang hilang gitu Ustaz. Nah, Sarip, kendor nggak kendornya dakwah ini kita lihat dari asal muasalnya. Kita ngapain dakwah ini? Ayono, dakwah ini kan ibarat kita lagi buka lahan sawah. Kita cari benih yang baik, kita cari lahan yang baik, kemanapun kita cari. Cuman persoalannya kalau udah benih dapat, kita tanam. Ya. Waalaikumsalam. Nah, tempat yang nanam juga harus yang baik. Ketika udah numbuh nih Asari, ada yang datang juga. Belut yang datang. Kita sekarang mau sibuk sama belutnya apa sama sawahnya? Kelihatannya tuh belut jadi satu hal yang menarik tuh Ustaz. Apalagi kalau dia udah didendeng, waduh, mantap kali tuh Ustaz. Sarip kalau udah makan jadi ingat Atio sama Yudi. Insyaallah. Udah sampai mana Ustaz? Ya, paling sebentar lagi ya. Kita lihat aja di atas ya. Alhamdulillah. Asari udah pernah kesini? Belum pernah Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Yang punya siapa Atil? Nggak tahu. Kita sewa penjaganya. Alhamdulillah kita bisa nikmati villa ini. Yang punya belum tentu bisa. Kita ke dalam satu. Sat, gimana antum malam ini? Bisa mabit di sini? Afan lah Tio. Ane jam 4 udah ditunggu di Cianjur. Ya ayuhal ikhwah, para pejuang-pejuang dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab." Allah ciptakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini. Semuanya untuk kita berpikir, kita menelaah apa yang bisa kita ambil dari semua kita duduk di sini, apa yang bisa kita ambil pelajaran. Ya ayyuhal ikhwah, antum sekarang perhatikan bagaimana Allah menciptakan batu yang luar biasa besarnya. Allah menciptakan begitu kerasnya batu. Bagaimana Allah menciptakan air yang mengalir dengan lembut ini. Tapi antara batu dengan air, mereka bekerja sama untuk menimbulkan satu harmoni yang Allah Subhanahu wa taala harapkan di semua aktivis dakwah. Bagaimana dengan antum ya akhi? Kita sama muslim, kita sama-sama aktivis dakwah. Kenapa banyak di antara kita tidak mengambil ibrah ini? Kenapa di antara banyak aktivis dakwah selalu mengatakan ini hak antum, ini hak aneh, ini kewajiban antum, ini kewajiban aneh? Tidak ada. Malulah kita kepada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, batu dan air ini. Ya ayyuhal ikhwah, tidak ada pertikaian di antara mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa banyak orang menguasai ilmu serta dikenal sebagai ilmuwan, ulama atau dai, namun kehilangan potensi hati nurani. Mereka yang hanya mengejar dunia, yang memiskinkan rakyat dan menguras kekayaan bangsa untuk kepentingan sendiri, adalah anjing yang tercebur di telaga bening karena kebodohannya menerkam bayangan dirinya sendiri. Assalamualaikum. Afwan akhi, udah lama? Lumayan Ustaz. Kalau tidur jangan nelentang, bisa mati antum. Apa Ustaz? Kok nelentang bisa mati? Tidur nelentang bisa mati Ustaz. Iyalah, nelen biskuit sambil tiduran aja bisa keselak, apalagi nelentang. Baik, ayo kita buka taklim kita ini dengan tilawah bersama-sama. Fadhalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elbar. Allahu Akbar. Nay, biar Abi aja nyapu. Nggak usah, Bi. Abi kan baru pulang. Istirahat aja dulu. Tarik. Oh, Nay.
Abi ada hadiah buku buat kamu. Alhamdulillah. Kasih ke Umi. Nah, baca aja halaman pertama. Ya masa halaman terakhir tamat atau Bi? Just for dear Umi. Apa tuh artinya, Bi? Masa Nay nggak tahu? Nay kan MM. MM. Apaan tuh MM? Marni Manyun. Tarik. Tarik ikut. Yuk. Motornya ketaruh di belakang. Nanti kalau ada yang cari, dipikir Abi nggak ada. Abi capek juga, Nay. Boleh kan Abi istirahat? Pak, mau kemana Pak? Ini Pak, saya mau ketemu Ustadz Rahmat. Itu rumahnya. Kayaknya sih tadi sudah pulang. Tapi kok motornya nggak ada ya Pak? Apa mungkin dia pergi lagi? Waduh, saya kurang tahu Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa, Bi? Udah lewat maghrib, Nay. Abi udah ngalangin orang datang ke rumah kita. Orang datang ke rumah kita kan untuk dakwah dan umat. Gak mungkin lah orang nyari Rahmat Abdullah untuk urusan ekonomi sama dunia. Ya Allah. Siapa saya ini? Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Asidik, kaif haluk? Hai Ustaz. Alhamdulillah. Tadi anak kesini Ustaz. Anak kira Ustaz belum pulang. Antum mau nanya nama anak? Ya Ustaz, yang perempuan. Alhamdulillah udah dapat Asidik. Namanya Fani Afnan Jannati. Setangkai dahan di surga. Subhanallah. Berarti bisa dipanggil Fani Ustadz ya? Nama Arab, panggilan modern. Ustadz, Anda pamit Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Siapa yang mau teh manis buat Abi? Saya. Alhamdulillah. Rasanya nggak kalah sama di restoran ya. Tarik mau, Nak? Tarik mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Nak ya? Masya Allah, Umi Jamila. Ada namanya? Senang semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Abi, anak-anak gimana? Alhamdulillah. Mungkin Ustaz sudah dengar juga tentang abinya. Insyaallah. Moga Umi ikhlas insyaallah. Siap saya sudah, Ustaz. Sakit, betul. Siapa yang nggak sakit? Harus berbagi dengan orang lain. Saya yakin setiap perempuan pasti ada yang dia rasa.
Tapi itu nggak terlalu penting lagi dibanding apa yang harus kita bicarakan hari ini. Menurut hemat saya, Ustaz, kita para umi ini, ummahat, kita sudah berbuat yang sebaik yang kita lakukan sekarang. Tapi kita nggak bisa kalau nggak ada bantuan dari para ayah. Kalau Abi, alhamdulillah, berdakwah dari pagi sampai pagi pun ridho, Ustaz. Insya Allah kami semua ridho. Tetapi bukankah Syekh Albana sekalipun, ia bahkan menyiapkan makan pagi untuk anak-anaknya, menyiapkan waktu, dan bahkan memperhatikan map demi map anak-anaknya. Satu persatu ada mapnya. Di sana tertulis semua catatan anak 1, anak 2, anak 3. Bukankah harusnya seperti itu? Sekarang bagaimana para abi hari ini? Kalau hanya berdakwah, kita memang bisa. Tapi apakah bisa kita cinta dengan dakwah? Cinta itu butuh pengorbanan, waktu, tenaga, dan harta. Allah telah menggiring kita kepada keimanan, dan dakwah saja merupakan suatu kebahagiaan besar. Apa pantas kita berharap imbalan yang lebih dari itu? Apalagi bila berupa jabatan, kesenangan, atau kemewahan. Ustadz, kebetulan anak-anak kan mau masuk sekolah nih sekarang. Kira-kira apa anak masukkan ke sekolah umum aja ya? Put, gini Put, pendidikan itu sangat penting. Iya. Jadi kita nggak bisa sembarangan, Put. Anak-anak kita butuh lingkungan yang baik, bi'atus solehah. Dia butuh guru yang bisa menancapkan ketauhidan ke dalam hati dan perasaan. Iya. Bismillah aja, Put. Kita buat lingkungan itu. Kira-kira caranya gimana, Ustadz ya? Iqra. Sebetulnya anak udah lama, Ustadz, berkeinginan untuk mewakafkan sebagian tanah ini untuk kepentingan umat, ya untuk pendidikan, untuk dakwah, kira-kira begitu, Ustadz. Nah, Ustadz, ini tanah yang anak mewakafkan buat antum. Ini bukan tempat jin buang anak, Pak Haji Muhtar. Ente lupa sama kisah Nabi Ibrahim. Beliau menerima amanah Allah Subhanahu wa taala, awal dakwahnya di tempat yang tidak ada seorang manusia, jangankan jin. Pohon juga nggak ada, Ustaz. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Yang ingin saya tanyakan, di mana peran seorang suami, Ustaz, ketika suatu saat kita dibenturkan pada satu kejadian di mana kita harus berkorban, di satu sisi kita harus bersabar. Jadi ada contoh yang menarik, ada sebuah halakoh gitu. Nah, salah satu di anggota halakoh itu nggak datang. Kemudian ustadznya nanya, kenapa nggak datang? Aduh, Afwan, Ustaz. Subhanallah ya, Ustaz. Pas anda mau berangkat, Ustaz, anda udah siap-siap semuanya, Ustaz. Bapak aneh, Ustaz, datang. Jadi, anda ngurus bapak aneh dulu, Ustaz. Taib, kata ustadznya. Pekan depannya kan halakoh lagi, ada pertemuan lagi. Ditunggu, nggak datang lagi. Gitu. Ustadznya nanya, kenapa nggak datang lagi? Afwan, Ustaz, ya Allah, Afwan, Ustaz. Anda udah mau berangkat, Ustaz. Udah berangkat, udah siapin semuanya, Ustaz. Tapi ibu aneh datang, Ustaz. Ya hormati fillah, Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang sama. Kalau kita belum lolos dengan ujian itu, Allah akan menguji lagi. Gimana cara kita menyelesaikan persoalan ini? Kembali ketika yang udah kita kaji tadi, ummati fillah, kita butuh kesabaran. Mungkin yang sabar di atas sabar. Kita butuh tadhiyah, kita butuh pengorbanan, kita butuh keikhlasan. Ada jutaan tipu daya yang akan menyerang.
musuh bukan yang bersenjata misil, tapi bisa jadi diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati akan diperoleh manusia bila ia tidak bertumpu pada sesuatu yang fana dan rapuh, dan sebaliknya justru berorientasi pada keabadian. Jazakallah khair ya Hidno. langsung pulang. Baik, salam buat keluarga ya Hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, kok pulang malam? Emangnya kenapa? Orang Abi juga sering kok pulang malam. Masa Fida nggak boleh? Fida, maafin Abi ya nak ya. Kalau Fida ngerti apa yang Abi kerjakan, insya Allah Fida nggak akan pulang malam ya nak. Iya deh, Bi. Yuk, masuk yuk. Tidak mau maafin Abi. Insya Allah ya, Bi. Sepi nih. Nay, kamu seneng nggak tinggal di sini? Alhamdulillah, senang banget, Bi. Tapi Afan ya, Bi, jangan marah. Saya masih bingung besok masak apa. Uang yang Abi kasih udah habis. Kalau uang udah habis, kita minta aja lagi sama Allah. Kan Allah ngasihnya lewat Abi. Jadi saya mintanya sama Abi. Kalau uangnya udah habis, Nay, itu berarti rezeki udah mau datang lagi. Kayak sumur aja. Kalau sumurnya kering, berarti hujan udah mau datang. Abi lagi nggak punya uang ya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Wan, suami Ana sakit, jadi malam ini tidak bisa mengantar Ustaz daurah. Sakit apaan? Livernya kambuh, Ustaz. Bentar ya Bu Titi. Nay, beras bakal besok masih ada? Tinggal buat besok doang. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Gimana? Pengen curhat Ustaz. Setelah teman-teman ngaji, Anda lihat nih sekarang ngajinya udah pada kendor. Tiap deko yang diomongin politik melulu. Kayaknya kagak ada omongan selain itu gitu Ustaz. Gimana Ustaz ya? Subhanallah. Ada paham apa yang Antum rasakan dan teman-teman rasakan. Jadi, Anda pengen cerita nih sama Uli tentang monyet. Monyet. Emang kita monyet? Bukan, maksudnya ini ibarat nih, gitu. ibarat. Jadi gini apa Uli? Jadi ada seekor monyet ya, dia naik terus nih sampai ke pucuk pohon kelapa. Tapi diam-diam ada 3 jenis angin nih yang bukan sembarangan nih angin. Ada angin topan, angin bahorok, angin puting beliung, siap nih ngincar tuh monyet. Siap nih, pelan-pelan, karena jatuh. Makin kencang aja pegangannya. Tapi datang nih, bro, angin yang sepoi-sepoi datang deh. Pelan-pelan diincar tuh, ubun-ubunnya monyet diincar tuh. Ngeriap tuh monyet, matanya nggak ngeliat lagi dah. Tangan lepas dan hitungan berapa detik, jatuh udah. Jatuh, Subhanallah, Mauri. Nah, ibaratnya begitulah tantangan dakwah kita. Jadi kalau kita diuji tuh sama yang sempit, kesedihan, kemiskinan, kuat kita sama bro. Tapi kalau kita diuji sama kesenangan sama bro, sebentar doang, jatuh udah. Jadi kesimpulannya nih yang antum jangan jadi monyet. Astagfirullahaladzim, naudzubillah Ustaz. Janganlah jadi monyet. Jangan jadi monyet. Agak dasar. Insyaallah. Salam buat teman-teman. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Betul lah Ustaz. Kita semua membutuhkan kesejahteraan. Saya paham. Kita memulai merintis dari awal. Dari tidak punya apa-apa. Dan ketika
perlahan-lahan kehidupan membaik. Alhamdulillah. Tetapi saya lihat banyak di antara pemimpin umat ini lupa, Ustadz, apa gerangan yang membuat dunia ini menjadi lebih menarik daripada dakwah itu sendiri. Dan kita sudah lihat itu. Apakah ini yang dikehendaki oleh perjuangan kita selama ini dengan pengorbanan kami para ibu di belakang? Saya yakin bukan untuk itu, Ustaz. Pedih hati, Ustaz, melihat iman kita yang dipertaruhkan itu dikalahkan hanya oleh jabatan dan harta, Ustaz. Kenapa, Bi? Enggak, Nay. Keringat aja. Kasihan, Nay. Nay, udah lama ya jalan-jalan sama Abi. Iya, Bi. Keliling yuk. Kemana? Ke Bogor ya? Ke Ikra. Ya, Bi. Kirain jauhan. Nay, anak-anak gimana? Alhamdulillah, baik-baik semua. Alhamdulillah. Maafin Abi ya, Nay. Akhir-akhir ini Abi sibuk banget. Jadi jarang deh ngobrol sama kamu dan anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, udah nasib, Bi. Jadi istri anggota DPR. Waalaikumsalam. Kamu senang Abi jadi anggota DPR? Biasa aja. Tapi kalau boleh milih sih, lebih senang jadi istri Abi yang dulu. Kenapa? Tuh, rambut Abi putih semua. Mikirin negara ya. Ada yang lebih berat, Nay. Mikirin umat. Coba makan soto. Oh, tahu yang di Pondok Gede itu loh, Nay? Cobain Abi traktir ya. Oke. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ustaz. Insyaallah. Ya, Asun sehat ya? Alhamdulillah sehat. Abdurrahman sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya. Ya, hati-hati. Ya. Ente jalan sama Ustaz ke bapak sama anak. Bisa aja Umi bilangnya sama Abi. Rizky bilang apa? Katanya saya kayak jalan sama ayahnya. Rizky, gue jitak lo ya jalan sama ayahnya. Ya, habis Ustaz lihat rambutnya tambah putih aja. Gimana Ustaz? Benar mikirin umat mulu ya? Insyaallah, ntar mikirin umat, mikirin yang lain juga insyaallah. Ya, kali-kali mikirin aneh apa? Insyaallah Rizky. Jalan ya, Abdurrahman. Insyaallah ya, insyaallah. Tenang ya, Abi dibilang udah tua. Nah, habis Abi putih banget semua rambutnya, Bi. Abi nggak ada yang ngurusin. Jangan itu lah, Bi. Saya kan ngurusin Abi terus. Waalaikumsalam. Heliu sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Majalah gimana majalah? Alhamdulillah lancar, Ustaz. Antum sama teman-teman di majalah terus maju. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah istiqomah ya. Jazakallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Keluarga sehat? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sehat, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz pakai aja semakin ganteng aja. Kalimatnya lebih mudah Ustaz, benar Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman gimana kawan? Begitulah Ustaz. Makin jadi-jadi aja. Ngomongnya politik melulu. Ngajinya makin lemah. Masa ngebidanya tuh makin tipis Ustaz. Gimana Ustaz ya? Mabruri. Antum ingatkan ya. Likulli marhatin rijaluha wa likulli marhatin masyakiluha. Jadi setiap marhalah itu ada rijalnya. Setiap marhalah itu ada masalahnya. Gitu Ustaz. Jadi kita masing-masing kita ada cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja dakwah kita. Obatnya Mabruri adalah kesabaran, keikhlasan antum, pengorbanan teman-teman, dan kita
kembali ke solah dakwah. Kita ngapain dakwah ini? Kita cemplung dakwah ini, kita habis-habisan dakwah ini. Kenapa? Karena Allah saja. Kita ingat bagaimana kata Allah, bagaimana kata Rasul saja. Udah selesai. Kita nih udah nggak tahu Ustaz. Paham. Keadaannya udah kayak mau meledak begitu. Paham, paham. Sabran ala sabran. Antum berikan sabar di atas sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan segera datang memberikan jalan keluarnya. Itu Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Salam buat teman-teman antum ya. Istiqomah terus insyaallah. Nah, itu. Assalamualaikum. Kematian hati, banyak orang tertawa sedang maut mengintainya. Banyak orang yang cepat datang ke shaf salat, tapi ternyata cepat pula dia pergi, dingin tanpa penghayatan. Banyak orang yang sedikit beramal, tapi disebut-sebutnya banyak sekali. Merendahlah. Engkau kan seperti bintang gemintang, berkilau dipandang orang di atas riak air, dan sang bintang pun jauh tinggi. Janganlah seperti asap yang mengangkat diri tinggi di langit, padahal dirinya rendah hina. Nah, apa? Alhamdulillah. Sehat. Silakan. Iya. Anda kasih tahu Ustaz. Kasih tahu yang lainnya. Ini bukan Ustaz. Ya, kasih tahu Ustaz. Ya. Hati-hati. Ya, udah antum cepetan. Kasih tahu Ustaz, cepetan. Ustaz enggak apa-apa kan? Ustaz enggak apa-apa. Ustaz enggak apa-apa. Ustaz enggak apa-apa. Sedikit lagi Ustaz. Telah meninggal dunia Ustadz Rahmat
Jangan sampai nanti orang-orang terjadi benci gara-gara orientasi kekuasaan. Dia tidak boleh berbangga dengan bangunannya lalu tertidur-tidur tidak pernah mengurus urusan hariannya. Tetap dia harus kembali kepada akar masalahnya, akar tarbiyahnya, mahabin, tempat kancah dia dibangun. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Yang paling penting dalam mengenal beliau adalah pertama konsistensinya, keikhlasannya, dan tadhiyahnya, juga mewariskan sikap-sikap disiplin terhadap nilai-nilai, terhadap manhaj, terhadap program-program, dan terhadap setiap tugas yang dibebankan kepada beliau. Itu pesan saya. Mudah-mudahan para pelanjut dari gerakan dakwah ini bisa mengambil teladan dari seorang Ustadz Rahmat Abdullah yang pernah bergabung dengan gerakan dakwah dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi, penuh pengorbanan dan istiqamah. Beliau juga terlihat sebagai seorang ab ruhi, bapak ruhiyah, sosok dai sejati. Suatu kali beliau mengutip kata-kata Ali bin Abu Thalib, yaitu khairukum man dzakarakum billah. Sebaik-baik kalian adalah jika engkau melihat dia, maka engkau akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pengalaman saya berinteraksi dengan beliau, beliau sangat kaya dengan ilustrasi dakwah. Dan dengan kepergian beliau, saya sungguh merasa sangat kehilangan. Demikian juga teman-teman aktivis dakwah yang lainnya. Saya adalah salah seorang saksi bahwa Ustadz Rahmat Abdullah wafat di jalan dakwah saat beliau sedang rapat dengan kami membincang tentang kebun-kebun dakwah, tentang pohon dakwah, tentang lahan-lahan yang sebentar lagi akan kami panen insyaallah. Beliau jatuh terhuyung. Kemudian saya dan Mahfuzi bersama Dr. Agus Gus membawa beliau ke rumah sakit dan beliau wafat di tengah jalan. Kita tidak berpisah, Ustadz Rahmat. Kita hanya sedang mempersiapkan satu pertemuan yang kekal. Kita tentu karenanya sangat wajar bila selalu mendoakan beliau dan selalu berharap agar semangat, spirit, keikhlasan, tadhiyah, perjuangan, pengorbanan, seluruh yang beliau telah lakukan selalu membingkai seluruh kader dakwah, kader-kader yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat di dalam mentarbiyahnya. Melanjutkan itu semuanya adalah bagian daripada bukti bahwa tarbiyah ini telah berlaku dengan sebenarnya. Melanjutkannya adalah bagian dari etika akhlak kita sebagai mutarabbi. Dan melanjutkannya menjadi bukti bahwa dakwah ini telah menghadirkan amal jariah. Dan amal jariah itu adalah satu keutamaan yang kebaikannya tidak akan pernah terputus hari ini sehingga hari kiamat nanti. Itu kita lakukan, kita telah menghadirkan suatu etika tarbiyah yang dulu amat sangat beliau dengung-dengungkan. Menghormati nilai, menghormati komitmen terhadap nilai tarbiyah itu sendiri, terhadap para aktivisnya yang istiqomah di jalannya, dan saatnya kita membuktikan itu secara lebih baik dan lebih purna lagi. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun
dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahaya